keberatan banget Mbak, banyak kebutuhan. Ngomel-ngomel deh. Ya pemirsa, belum lama merasakan kenaikan harga tarif listrik, ini masyarakat sendiri sudah mulai kembali menghadapi beban baru dengan dinaikannya harga gas LPG 12 kg sejak kemarin 10 September. Nah, meski dianggap memberatkan, kenaikan harga LPG ini dipastikan tetap akan dilakukan secara bertahap hingga tahun 2016 nanti. Setelah sempat tertunda, Pertamina diam-diam menaikkan harga LPG ukuran 12 kg mulai Rabu 10 September lalu. Kenaikan harga gas LPG sebesar Rp1.500 per kilogram atau Rp18.000 per tabung. Dengan kenaikan tersebut, harga LPG 12 kg di tingkat agen mencapai Rp114.000 per tabung dari sebelumnya berkisar Rp92.800 kg per tabung. Harga tersebut belum dihitung dengan komponen biaya lain seperti distribusi, margin agen, dan filling fee, sehingga harga di tingkat konsumen bisa jadi lebih tinggi dari yang dipatok Pertamina. Alasan klasik Pertamina, kenaikan harus dilakukan karena BUMN ini menanggung rugi triliunan rupiah per tahun karena menjual LPG di bawah harga keekonomiannya. Jadi retail price-nya adalah Rp9.519 per kilogram. Ini harga retail di tingkat agen. Atau naik dari 92.800 per tabung menjadi pada kisaran 114.300 per tabung. Tetapi di tingkat warung mungkin akan ada deviasi 3.000 sampai 5.000 rupiah per tabungnya. Kenaikan harga LPG ini tentu saja dikeluhkan warga, terutama kalangan ibu rumah tangga yang selama ini banyak menggunakan LPG 12 kg. Kalangan pengusaha, khususnya pengusaha kecil dan menengah mengaku kenaikan harga LPG menyebabkan bisnis mereka terancam. Karena keadaan ekonomi sekarang banyak kebutuhan buat sekolah. Kebetulan suami juga lagi belum nggak di PHK gitu, belum kerja lagi gitu. Jadinya sangat keberatan kalau naik gitu. Sangat keberatan sekali karena harga, apalagi kebutuhan sekarang sangat mahal sekali dan itu dibutuhkan sekali dengan ibu rumah tangga ya untuk kehidupan sehari-hari. Ya. Ibu nih dengan kenaikan LPG 12 kg ini kira-kira akan beralih ke 3 kg nggak? Ya kalau emang jauh lebih murah yang 3 gram mendingan yang 3 kilo itu mendingan lebih 3 kg aja ya. Karena saya lihat emang harganya lebih murah 3 kilo kan. Di saat masyarakat tengah bersiap menghadapi kenaikan harga BBM dan baru saja mengalami kenaikan tarif listrik, naiknya harga LPG jelas sangat memberatkan. Untuk menyiasatinya, sebagian masyarakat beralih menggunakan gas LPG 3 kg yang masih disubsidi. Namun dampak migrasi ini, tabung gas ukuran 3 kg mulai langka di pasaran. Akibatnya, harga di tingkat pengecer ikut melonjak. Tim Liputan, Metro TV. Oke. Ya, ini kita masih terus berbincang tentang masalah kenaikan harga LPG sendiri, Pak Diatma. Tapi kalau misalnya kita boleh tahu, apa sih pertimbangan dasarnya Pertamina sampai harus terus menaikkan harga LPG 12 kg ini? Ya, penjelasannya adalah karena sekarang harga LPG itu dijual jauh di bawah dari harga keekonomiannya. Hitung-hitungannya seperti apa, Pak? Jadi kalau dari sekarang ini kan harga 7.569 per kilo ya. Semestinya kalau di harga keekonomian itu sekitar 15.000. Dan jadinya kira-kira satu tabungnya sekitar 181.000 kalau di harga keekonomian. Jadi untuk biaya produksinya sendiri? Jadi gini, kan Pertamina impor ya. Impor dan kemudian komponennya itu ada dua. Harga CPI Aramco dan kurs dolar. Nah, dua komponen itu yang tidak dalam kendali Pertamina. Itulah yang dijadikan dasar patokan harga awal ya. Kemudian setelah itu ditambah dari margin, filling fee, kemudian transportation dan seterusnya. Barulah terbentuk harga yang kita namakan harga jual di agen itu. Oke, Pak Riyad, bisa diterima tidak alasannya? Ya, ini
menarik sebenarnya karena kalau kita bicara masalah industri migas ini saya selalu mengatakan dunia hantu. Kita nggak pernah tahu. Kata kuncinya itu adalah industri ini harus transparan. Ada beberapa contoh misalnya kita bicara masalah cost recovery di upstreamnya. Kita nggak pernah tahu tuh cost recovery itu bagaimana penggunaannya, gimana menstrukturnya, siapa yang menggunakan dan segala macamnya. Yang ada adalah temuan BPK tiap tahun itu puluhan triliun itu habis cost recovery. Kemarin juga masalah apa yang ilegal BBM itu. Iya. Ini kan masalah karena struktur transaksi yang dilakukan oleh Pertamina ini menurut saya itu aneh gitu loh. Sehingga membuka ruang orang untuk bermain kencing di jalan. Yang ketiga masalah LPG. Kata kuncinya adalah transparan. Jadi kalau seandainya bisa diberikan kepada masyarakat, didisclose, dibuka semuanya berapa sih sebetulnya struktur harganya. Ini mohon dicek ini Pak. Saya kalau kita lihat di data saya 6,2 juta ton per tahun adalah kebutuhan nasional. 60% itu impor, tadi dikatakan juga kan 60% impor, 40% itu diambil dari gas lokal. Artinya 60% ini diimpor dari luar negeri memakai indeks CP Aramco. Asumsi saya 60% ini semua dari Middle East. Kan begitu kan? 40% ini diambil dari KPS sekitarnya, 30% dari KPS, 10% dari Pertamina. Harga importnya itu sekitar 915 $, per ton. Jadi itu kalau lihat strukturnya itu ada angkanya mungkin bisa dikali. Sedangkan dari dalam negeri 915 plus freight plus ongkos angkut. Dari dalam negeri domestiknya diambil sekitar 890 sampai 895. Jadi ada selisih antara luar negeri impor sama dalam negeri itu $20-25. Nah, kalau ini di rata-rata memang jatuhnya itu per kilogramnya jadi sekitar 15.000 per kilogram. Jadi betul yang dikatakan oleh Pak Adi. Sehingga harga keekonomiannya itu harusnya sekitar 180.000 rupiah per kilogram. Cuma pertanyaannya, ini yang selalu dari dulu nih, dari 20 tahun yang lalu. Yang selalu saya tanya, kenapa mesti pakai CP Aramco? Kan 60% misalnya diambil dari Arab, kita setuju lah, gitu kan. Tapi yang dari domestik, kenapa mesti pakai CP Aramco juga? Nah ini mesti menurut saya ini mesti transparan. Kalau perlu KPK masuk di sini dalam penentuan harga. Kenapa mesti pakai CP Aramco? Kedua, kan banyak indeks price yang lain di Asia Pasifik ini terlalu banyak. Kenapa kita mesti jauh-jauh ambil dari Middle East sementara? Atau begini deh, 60% yang diambil Pertamina ya pakai CP Aramco itu bener nggak sih itu 60% itu dari Arab? Kita kan nggak pernah tahu. Nah, jadi kalau seandainya harga ini bisa dibuka, maka kita akan tahu. Pertamina juga jadi lebih enak, Mas, gitu kan? Jadi Pertamina nggak dipaksa untuk beli di harga yang tinggi, gitu kan? Masyarakat juga lebih tidak terbebani. Nah, ini masalahnya. Penentuan harga ini kan selalu ada di keputusan menteri. Nah, harusnya pemerintah ini menetapkan harga dengan memakai indeks yang lebih menguntungkan negara. Jangan dipatok di CP Aramco. Kalau dipatok di CP Aramco ini ada apa? Ini kok ada? Baik. Orang akan bertanya tuh ada apa di sana? Saya tidak usah bertanya lagi, sudah ditanyakan oleh Pak Rian. Tapi kita akan jeda dulu sebelum nanti kita menanyakan kembali ke Pak Adiatman. Tentunya setelah yang berikut ini pemirsa tetap bersama dengan kami.